Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa membuat DPR RI pecah saat rapat dengar pendapat pada Kamis, 27 November 2025. Dengan gaya sarkas khasnya, Purbaya menyindir anggota DPR RI yang menyerangnya saat RDP yang disiarkan secara langsung di YouTube TV Parlemen. Sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan RI dibahas di rapat tersebut. Termasuk soal program magang yang digagas Kementerian Keuangan RI untuk menekan tingkat angka pengangguran muda dan menggenjot ekonomi. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolvie Othniel Frederick Palit pun mengkritik program magang yang telah dibuat oleh Kementerian Keuangan RI. Menurut politisi PDIP tersebut, program magang itu tidak terlalu terasa dalam menggenjot perekonomian Indonesia. Dolvie pun kemudian dengan tegas mengkritik kebijakan Purbaya yang harus bisa membuat program-program yang bisa memutar perekonomian RI lebih cepat. Dengan gaya sarkas, kemudian Purbaya menjawab kritik tersebut. Awalnya Purbaya menjawab kritik anggota DPR RI lainnya dari Partai Gerindra yang juga mengkritiknya dengan keras. Menurutnya, untuk hal itu dirinya tidak berani melawan lantaran anggota DPR RI Kardaya Warnika adalah seniornya. Namun kemudian Purbaya menyinggung Dolvie yang juga mengkritiknya di ruang parlemen. Sambil bercanda, dia mempertanyakan rasa hormat Dolvie terhadapnya yang usianya jauh lebih tua. Diketahui Dolvie merupakan politisi Indonesia kelahiran 27 Oktober 1968. Sementara usia Purbaya jauh lebih tua 4 tahun karena Menteri Keuangan RI itu lahir 7 Juli 1964. Suasana DPR RI pun pecah di mana seluruh anggota DPR RI Komisi 11 tertawa dengan sarkas yang dilontarkan Purbaya. Purbaya pun meluruskan bahwa pernyataannya hanya guyon. Kemudian anak buah Prabowo Subianto itu menjelaskan bahwa program magang diberikan pemerintah sebagai tanggung jawab akibat ekonomi yang lesu. Saat ini, kata Purbaya, anak muda Indonesia lari kerja ke luar negeri lantaran di Indonesia lapangan pekerjaan terbatas. Hal inilah, kata Purbaya, menjadi tanggung jawab negara menyediakan lapangan pekerjaan. Sebab sulit untuk menciptakan lapangan pekerjaan dari pihak swasta apabila ekonomi masih berada di 5%. Maka Purbaya optimis, apabila ekonomi Indonesia bisa tembus lebih dari 5%, maka lapangan pekerjaan akan tercipta. Kandaya dibanding sekarang dibanding kemarin. Untuk Pak Kandaya dari Gerindra, senior saya yang nggak boleh ngelawan beliau, biar gimana, beliau adalah senior saya, junior menghormati senior. Tapi barusan menurut Bapak, Pak Dolvie menghormati saya nggak Pak? main. Just senior sedikit. Oke, nggak bercanda Pak, bercanda. Jadi banyak anak yang kerja di luar negeri itu karena kegagalan kita menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Waktu pertumbuhan ekonomi lambat seperti itu kemarin, ya iya seperti itu. Jadi ada salah persepsi di antara ekonomi kita bahwa tumbuh 5% adalah maksimal buat kita. Di atas 5 diperlambat lagi ke 5. Padahal kalau lihat koefisien teknik kita masih tumbuh 6,7% atau lebih untuk menyerap tenaga kerja yang masuk ke usia kerja. Jadi Pak, kita harapkan nanti dengan berhasilnya program-program yang dijalankan oleh Pak Prabowo dengan perbaikan investasi, dengan optimalisasi belanja pemerintah, optimalisasi manajemen fiskal dan moneter, harusnya kita bisa lebih baik lagi. Ketua, sedikit. Mengenai yang kerja di luar negeri, kalau menurut saya, ya selain di dalam negeri, ke luar negeri juga didorong. Karena apa? Yang penting kan kesejahteraan. Mereka kenapa keluar? Karena mereka UMR misalkan di Jepang tuh 49 juta, Korea 30 juta. Nah, lihat dari situ, lalu Taiwan 20 juta. Lihat dari situ ya mereka keluar. Ya biarkan saja mereka, itu kehendak sendiri, tapi kita dorong supaya dia mempunyai kemampuan yang lebih sehingga tidak jadi pekerja yang di bawah, Pak. Itu maksud saya. Karena jelas sekali kalau ke daerah Pantura, itu harapan mereka hanya kerja di luar negeri. Kita contoh lah, kayak negara-negara katakanlah Filipina, Aljazair, apa itu kesejahteraannya didapat dari kerja di luar negeri. Nah itu yang, jadi kalau menurut saya yang penting itu sejahtera dulu. Terima kasih atas masukannya Pak. Pak Presiden sudah membuat program vocational yang cukup besar tuh kosnya
untuk welder, hospitality dan lain-lain diperkuat nanti tahun depan mulai berjalan sehingga mereka bisa dapat kerjaan lebih layak. Tapi itu kan jangka pendek, Pak. Jangka panjang kalau orang Amerika lebih bagus, misalnya negara Amerika lebih bagus dari kita, apa orang kita ke sana semua? Harusnya gini, harusnya kita membuat Indonesia kayak Amerika sejahteranya. Itu yang kita kejar dalam beberapa tahun ke depan, 10 tahun mungkin. Jadi target kita bukan mindahin orang ke sana supaya di sana hidup enak, tapi kita membuat di sini bagus suasananya sehingga di sini kita juga bisa hidup lebih enak tanpa harus keluar negeri. Kalau ke sana itu masalah pilihan atau keluar negeri libur lah, boleh lah. Kira-kira gitu Pak. Ini isi di kepala saya isinya kira-kira gitu Pak. Sebagai orang ITB Pak. Bapak orang ITB juga kan, sebagai senior. Pasti Bapak mendukung saya Pak. Yang illegal thrifting dari Pak Torik tadi yang bayar 15 juta per kontainer, ada oknum-oknum bea cukai yang terlibat. Begini Pak, kalau orangnya nggak ada nggak usah dijawab Pak. Mungkin ya siapa lagi yang ada? Udah. Saya pikir demikian Pak Ketua, sedikit jawaban dari kami. Pasal Kortek Pak belum Pak. Kortek. Oh Kortex. Kortex tuh sedang diperbaiki oleh kita kan. Sebenarnya Korteksnya udah jauh lebih baik sekarang kan. Tanggal pertengahan bulan Desember akan dikasih kodenya. Kenapa kita nggak bisa masuk ke bawah? Kan ada 3 layer interface di tengah-tengah sama yang programnya, aplikasinya. Source code yang di bawah itu nggak bisa kita otak-atik dulu sekarang karena masih terikat kontrak. Tapi yang 1, 2 sudah beres. Yang bawah pun sudah diperbaiki dengan cara kita investigasi kesalahannya di mana, kita minta LG memperbaikinya dengan cepat. Saya pikir dalam waktu dekat Kortex sudah akan siap 100%. Mungkin Pak Dirjen bisa memberikan tambahan. Izin Pak Menteri, sebenarnya kemarin juga sudah kami jelaskan ke Pak Fauzi. Jadi hari ini Pak sudah kami tes 25.000 ngehit bersamaan. Alhamdulillah lancar, 25.000 sudah submit bukti potong. Concern dari Pak Fauzi kemarin sudah kami koreksi Pak. Jadi memang untuk pendaftaran sukarela dari wajib pajak Pak, itu memang harus wajib pajak yang mendaftarkan Pak. Tetapi mereka sudah masuk ke dalam sistem kita. Nah apabila, gini, tahun ini Pak 2025 memang yang diwajibkan adalah wajib pajak badan korporasi. Yang jumlahnya itu sekitar 2 jutaan Pak. Yang aktif itu hanya sekitar 1 jutaan. Nah tahun depan Pak, ini memang agak challenging karena wajib pajak orang pribadi itu diwajibkan untuk menggunakan Kortex karena sudah tidak bisa lagi menggunakan sistem lama. Migrasi itulah Pak yang kami dorong dan itu sifatnya karena voluntary compliance, self-assessment, lagi-lagi memang wajib pajak yang harus mendaftarkan diri sendiri Bapak izin. Tapi kami selalu mendorong, kami berikan coaching klinik, kami berikan sosialisasi, kami berikan email blast, kami berikan simulasi di website kami dan hampir semuanya Pak yang coveragenya sudah ada 13 juta activities yang ngehit ke masing-masing channel tadi Bapak izin laporan. Cukup ya? Mungkin demikian dari kami Pak, kalau ada yang masih mesti jawab kami jawab. Sedikit aja Pak Menteri, ini tadi kan tentang 200 triliun ini tadi sepertinya kan bisa mengatasi kekeringan likuiditas. Kalau diukur kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang 200 triliun itu berapa ya Pak kontribusinya? Dan kasar yang langsung tanpa multiplier, hitungan beliau adalah sekitar 0,2% ke PDB di kuartal keempat. Jadi dengan yang lain-lain kita optimis triwulan keempat bisa tumbuh 5,6 sampai 5,7%. Dan bukan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.